Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kita sudah membahas tentang neraka. Sekarang kita akan membahas tentang surga. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa mendapatkan tempat kemenangan. Jadi kata mafaza itu satu akar kata dari faza yafuzu, menang. Faza yafuzu fauzan, itu adalah kemenangan. Ismul fa'ilnya fahuwa faizun. Nah, jadi dia adalah orang yang menang. Tempatnya adalah mafaza, tempat kemenangan. Jadi surga oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai tempat kemenangan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga sebagai tempat kemenangan? Karena hamba-hamba Allah selama hidup di muka bumi, dia berjuang tidak pernah berhenti 24 jam untuk mengendalikan hawa nafsunya. Jadi setiap kita punya nafsu. Nafsu ini harus dikendalikan, bukan dihancurkan, bukan dimatikan. Karena kalau tidak ada nafsu, maka tidak ada kehangatan dalam hidup. Tidak ada nafsu makan. Dikasih makan, nggak dimakan. Tapi karena ada nafsu makan, kita senang makan. Tidak ada nafsu hubungan laki perempuan. Ketika menikah, nggak menyentuh. Jadi ada seorang ibu, seorang ibu lah ya mbak-mbak lah, gitu. Masih muda, baru menikah setahun yang lalu. Dia datang, Pak Ustadz, ya sejak kami menikah, suamiku ini Pak Ustadz gak pernah menyentuh aku. Terus saya tanya, kamu kenapa gak menyentuh dia? Tidak punya nafsu Pak Ustadz. Loh, kok bisa? Karena aku menikah sama dia bukan karena cinta, tapi karena aku kasihan sama dia. Jadi itu. Jadi ketika tidak ada nafsu, nggak ada kehangatan di rumah. Kalau tidak ada kehangatan, maka nggak bisa lahir anak. Jadi kalau nggak bisa lahir anak, kamu nggak ada di sini. Jadi kamu itu ada karena ada nafsu yang dimiliki oleh suami dan istri. Ini namanya mengendalikan nafsu. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dia dipimpin oleh nafsu. Orang yang dipimpin oleh nafsu, maka dia akan ikut setan. Saya ulangi lagi. Orang yang berhasil mengendalikan nafsunya,
maka dia akan ikut Allah. Dia tidak melampiaskan nafsu makannya untuk hal-hal yang haram. Maka dia berusaha mencari makanan yang halal. Dia berjuang mati-matian, bekerja secara halal untuk dapat makanan yang halal. Nafsu ada, nafsu makan. Karena dia harus makan, maka dia bekerja. Karena dia tidak ingin nafsu ini makan yang haram, maka dia bekerja di tempat yang halal. Maka dia kendalikan nafsu untuk hal-hal yang halal. Kebalikannya, orang yang tidak mengendalikan nafsu makannya, maka dia akan makan apa saja. Kamu tahu nggak? Kalau kamu ke tempat tertentu di Jakarta, di situ ada restoran macam-macam. Ada restoran ular. Halo? Mau makan ular? Ya, ada restoran babi. Ada restoran kecoa. Kalau pindah kamu ke Jepang, di situ ada restoran sop janin. Jadi anak bayi baru lahir disembelih, dimakan. Ada restoran makan otak kera hidup-hidup. Jadi kera dijepit kepalanya, cek, dibongkar tulangnya, cek, kemudian disiramin air panas, lagi nyut, dicuplik, dimakan. Ada orang yang tidak bisa makan kecuali di tempat maksiat. Harus datang dulu ke tempat maksiat, di situ baru bisa makan. Yang melayani orang-orang buka aurat, baru bisa makan. Jadi nafsu, perhatikan. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, nafsu makan, maka dia akan makan apa saja, suka-suka dia. Ada orang yang dia tidak bisa makan kecuali harus ke Singapura dulu, baru bisa makan di situ. Di sini nggak bisa makan, harus ke sana dulu. Loh, terus gimana kalau nggak punya uang? Akhirnya dia korupsi. Hanya demi nafsu makan, korupsi. Jadi nafsu ini kalau tidak dikendalikan, dia akan ngamuk. Kemana saja dia kerjakan, yang penting aku puas. Nah, karena itu ada ibadah dalam Islam, yaitu ibadah mengendalikan nafsu. Contohnya apa? Ibadah puasa. Jadi kamu sekarang kalau dikasih minum, boleh kan minum? Boleh. Tapi karena kamu sedang puasa, kamu kendalikan. Nah, orang yang tidak mengendalikan nafsu beda. Dia tadi pura-pura ikut sahur. Nah, nanti diam-diam masuk warung sebelah. Kalau bulan Ramadan dia pakai hordeng. Kakinya kelihatan dari bawah, tapi mulutnya makan. Jadi itu namanya orang tidak bisa mengendalikan nafsu. Tapi kalau kamu berhasil mengendalikan nafsu, maka kamu akan tetap berpuasa. Makan nih, aku sedang berpuasa. Kan nggak ada yang tahu. Makan aja. Enggak. Haram. Karena aku sedang berpuasa. Nah, itu namanya dia berhasil mengendalikan nafsu. Tapi orang yang nggak berhasil mengendalikan nafsu, ngasih makan, makan aja lah. Abi ummiku nggak tahu kok. Nanti aku pulang, aku keringkan bibirku.
Itu namanya tidak berhasil mengendalikan nafsu. Nah, orang yang menang mengendalikan nafsu disebut faiz. Nanti dia akan masuk ke tempat kemenangan. Namanya apa? Mafaza. Gitu. Jadi menang atas nafsu. Jadi sebetulnya setan ini sangat lemah. Dia itu hanya pandai menunggangi ketika kita dikuasai oleh nafsu. Makanya sumber dosa itu ada dua. Pertama setan, kedua nafsu. Pak Ustadz, katanya kalau di Ramadan itu setan diikat, tapi kok masih ada orang yang berbuat dosa? Jawabannya gimana? Dia dosa karena nafsu. Setannya diikat, tapi nafsunya kan gak diikat. Nah itulah dia hakikat penting. Mengapa Allah menggunakan kata mafaza? Bahwa untuk dapat surga butuh perjuangan. Tadi malam pas sholat tahajud ngantuk nggak? Ngantuk. Jadi ada yang pegang Quran jatuh gini. Gitu. Ya Allah. Ada yang terus duduk gini terus nggak bangun-bangun. Ada. Tapi itu semua perjuangan kamu. Dan Allah tahu bahwa dia bangun untuk tahajud sampai dia terkantuk-kantuk. Aku nilai oke, kata Allah. Gitu. Itu perjuangan kamu. Tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taati Allah, lakukan kebaikan untuk Allah semaksimal kemampuan. Semaksimal kemampuan. Itu makna mastata'tum. Kalau sudah maksimal, Allah langsung menganggap dia sudah oke. Misalnya ada barang harus diangkat, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kata Ustadz, masing-masing membawa maksimal kemampuan. Ada orang dia kuat, dia nih santri, ada santri kuat, dia mampu mengangkat barang 10 kilo. Maksimalnya berapa? 10 kilo. Tapi dia ternyata diam-diam mengangkat 5 kilo. Nanti 5 kilonya akan dihisap oleh Allah di hari kiamat. Mengapa kamu mengangkat 5 kilo? Aku tahu kamu mampu 10 kilo. Nah itu, ketika tidak maksimal dalam mentaati Allah, Allah akan tagih kekurangannya di hari kiamat. Makanya Allah menggunakan istilah ittaqullah mastata'tum, semaksimal kemampuan. Contohnya apa Pak Ustaz? Contohnya, misalnya kamu punya kewajiban zakat nih ya. Kalau kamu punya uang 100 juta. Berapa? Amin. Siapa yang bisa menjawab? 2,5% berapa? 100 juta. Berapa 2,5%-nya? 2,500.000.
Kalau berarti kamu kalau punya uang 100 juta wajib bayar zakat berapa? 2.500.000. Sedikit ya sebetulnya. Halo? Sedikit nggak? Sedikit. 100 juta, 2,5 juta. Receh, gitu ya. Nah. Kamu punya uang 1 miliar. Berapa 2,5%-nya ya? 25 juta. Sedikit ya? Sedikit. Kan 1 miliar kamu punya. Zakatnya 25 juta. Receh. Ya. Halo? Betul? Nah, kamu punya 1 triliun. Amin. Berapa 2,5%-nya? 1 triliun. 25 miliar. 1 triliun berapa? Berarti kamu wajib bayar zakat berapa? 25 miliar. Banyak ya? Banyak. Nah, di sini mikir nih. Tadi kalau 100 juta 20 berapa? 250.000. 2.500.000. Gampang deh. 1 miliar 25 juta. Gampang deh. 1 triliun 25. Banyak juga nih. Mikir dia. Wah, kayaknya bayar separuh deh. Aku bayar 10 miliar aja. Dikasih ke amil zakat nih 10 miliar. Kata amil zakat, banyak banget Pak. Iya, udah ambillah sana zakat saya. Nah, tapi di catatan Allah dia belum lengkap. Seharusnya berapa? 25 miliar. Nah, sisanya itu nih, karena dia tidak maksimal membayar zakat. Bayar zakat tapi tidak maksimal. Dia hanya membayar 10 miliar. Tersisa berapa? 15 miliar. Maka yang 15 miliar ini oleh Allah dijadikan setrika. Nanti di hari kiamat Allah akan setrikakan di punggungnya sebanyak berapa? 15 miliar. Jadi ingat nih bahwa orang yang tidak maksimal dia akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak maksimal, dan harta yang tidak dibayarkan zakatnya itu dianggap al-kanzu. Dianggap apa? Al-kanzu. Ini surah At-Taubah ayat 24 dan 25. Allah firman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang tidak membayar zakatnya, bayar zakatnya tapi enggak lengkap, sisanya itu Allah akan jadikan setrika. Ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah jadikan setrika, kata Allah, ini harta yang belum kamu bayarin zakatnya. Jadi ingat nih, setiap yang tidak maksimal ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya orang kalah. Kalah pada apa? Nafsu. Kalau dia menang pada nafsunya, dia bayar. Sekalipun harus bayar 25 miliar, bayar. Karena dia tahu, ini kewajiban. Jadi, setiap yang tidak maksimal dianggap kalah. Makanya kita berjuang untuk maksimal. Ya. Salat malam di sini, ya kamu boleh aja sembunyi-sembunyi nggak sholat, silakan.
Toh itu juga sunnah. Tapi semua itu ada hisabnya si Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat nih. Ini cara kita mentaati Allah. Dan ini makna ayat innalil muttaqina mafaza. Mengapa Allah sebut muttaqin? Kenapa takwa? Nah, anakku subhanallah, perhatikan. Ini namanya ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir ini, saya baru membahas tentang mafaza. Ini kalau saya perpanjang lagi, masih panjang lagi. Halo? Siap nggak mendengar sampai maghrib? Ini masih panjang lagi tuh cerita mafaza itu. Nah sekarang saya pindah sedikit, geser. Kenapa Allah menggunakan istilah muttaqi? Ittaqo yattaqi. Ada sebuah hadis Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Ternyata kata ittaqi itu artinya apa? Lindungi dirimu dari api neraka. Jadi orang bertakwa itulah orang yang berjuang melindungi dirinya jangan sampai tersentuh api neraka. Maka dia berhati-hati dari dosa. Itu namanya orang bertakwa. Kata Nabi, ittaqin nar, lindungi dirimu dari api neraka. Walau bisyaqqi tamr, sekalipun kau bersedekah hanya separuh kurma. Misalnya nih, kamu mau buka puasa. Kamu hanya punya sebiji kurma. Teman kamu belum buka puasa. Nih, bagi dua dong. Ini separuh buat kamu, separuh buat aku. Ini separuhnya tadi yang kamu sedekahkan, itu akan melindungi kamu dari api neraka. Nabi menyebutkan ittaqin nar dengan kata takwa. Jadi salah satu makna takwa adalah kamu melindungi dirimu dari api neraka dengan cara berbuat baik sebisa kamu. Enggak harus besar. Jadi bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Bersedekah separuh kurma saja kata Nabi, kalau itu kemampuan kamu dan kamu ikhlas, itu akan menjadi pelindung dari api neraka. Itu makna takwa. Dan ada kaitannya ittaqo yattaqi. Ada lagi waqo yaqi wiqayatan. Oh iya ya, kok mirip-mirip. Kalau waqo yaqi wiqayah pencegahan. Oh berarti salah satu rumus bagaimana untuk mencapai takwa, kita harus mencegah diri dari dosa. Makanya dalam Islam syariat-syariatnya itu semua pencegahan. Halo, apa syariatnya dalam Islam? Pencegahan. Mengapa kaum ibu diwajibkan menutup aurat? Untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan maksiat. Mengapa laki perempuan yang bukan suami istri, yang belum dipernikahkan atau bukan muhrim, dia tidak boleh melakukan komunikasi sekalipun lewat WhatsApp? Ini termasuk zina. Perhatikan. Halo. Siapa yang punya pacar WhatsAppan, itu adalah zina. Hentikan itu, hentikan. Zidan, kamu punya pacar? Sekecil kamu punya pacar? Betul? Sini. Kamu punya pacar? Enggak? Ingat, itu adalah dosa. Jadi sekecil apapun yang mengarah kepada perzinaan, itu namanya zina. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi kalau WhatsAppan, Facebookan, TikTokan, apa lagi?
Hah? YouTuber. Nah, jadi kalau itu mengarah ke zina, maka termasuk zina. Wala taqrabuz zina. Allah tidak berfirman wala taznu. Jangan kamu berzina, enggak. Allah berfirman wala taqrabu, jangan dekati. Berarti setiap perbuatan yang mendekati zina itu adalah zina. Jangan dianggap remeh. Itu dosa. Kita harus bersungguh-sungguh bertakwa. Di takwa itu apa artinya? Dia bersungguh-sungguh mencegah diri jangan sampai jatuh dalam dosa. Jauhi maksiat. Makanya setiap dosa itu Allah selalu menggunakan kata wala taqrabu, jangan dekati. Kenapa? Karena tabiat dosa dia seperti magnet. Halo? Dosa itu seperti apa? Gimana magnet? Cek, gitu ya. Kalau mendekat, dekat. Nah itu. Dia mendekat, nempel lama-kelamaan. Nah itu namanya magnet. Dan nanti kalau sudah pernah mencoba dosa, nanti dia akan mencoba dosa berikutnya, dosa yang lain. Makanya jangan dekati. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi takwa itu adalah pencegahan, menjauhi maksiat, bersungguh-sungguh maksimal mentaati Allah, itu namanya takwa. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan. Nih, suatu hari Abu Bakar Siddiq diberi makanan oleh temannya radhiyallahu anhu. Habis dia makan, temannya bilang, ya Abu Bakar, ya tahu nggak makanan yang kau makan? Kenapa? Dari mana tuh tahu? Nggak tahu saya. Kata temannya, itu makanan aku dari hasil mendukun. Dulu sebelum masuk Islam, aku dukun. Sekarang sudah masuk Islam, aku sudah berhenti jadi dukun. Itu makanan yang aku berikan kepada kamu, itu hasil mendukun dulu. Kata Abu Bakar Siddiq, wayhak, kenapa kamu enggak beritahukan sejak tadi? Aku sudah makan nih. Aduh, gimana nih? Abu Bakar takut makanan itu jadi darah. Nih, kalau jadi darah, ngalir. Nanti jadi anaknya sebuah kebagian dari harta haram itu. Akhirnya apa? Abu Bakar langsung memasukkan jari-jarinya ke kerongkongannya, masukin sampai muntah. Begitu sudah muntah semuanya, sudah selesai. Sampai seperti itu cara bertakwanya para sahabat. Takut ada setetes barang haram masuk ke perutnya, karena itu akan jadi janin dan dia akan jadi keturunan, dan anak yang sudah dibesarkan dengan barang haram, maka anak ini akan suka berbuat dosa. Makanya sekarang kenapa ya kok banyak anak muda suka maksiat, suka berzina, suka dosa? Kenapa? Ada apa? Karena sudah mulai terlalu banyak menyebar makanan haram. Nah, makanya hati-hati kamu. Makanan-makanan instan kadang-kadang itu kamu lihat kandungannya. Jangan-jangan ada kandungan zat yang Allah haramkan. Mungkin ada zat babi dan sebagainya. Kamu baca dulu kalau mau beli makanan, dibaca dulu ya. Di koperasi nanti diperiksa, jangan asal beli ya. Apa makanan instan itu semuanya harus diperiksa, jangan sampai ada kandungan haramnya. Karena nanti akan berpengaruh kepada ibadahnya. Tiba-tiba dia malas, ya, sukanya yang maksiat, sukanya yang dosa-dosa. Itu semua dari barang-barang haram. Halo? Saya ingin tanya, kamu punya motor, bahan bakarnya apa? Bensin. Berarti haram hukumnya diisi solar, betul? Apalagi diisi bakso. Halo? Ya. Bakso enak nggak? Enak.
Kalau diisikan ke motor, rusak nggak? Rusak. Jadi barang haram itu merusak. Kalau soto, bakso dimasukin ke motor kamu, dia akan rusak. Kenapa? Karena itu haram bagi motor. Sama, kamu masukin barang haram, hasil mencuri, hasil korupsi, dimakan, langsung rusak. Rusak mentalnya, pikirannya hanya korupsi aja. Sudah uangnya banyak, korupsi lagi, zalim, maksiat, dosa, mabok, itu semua dari mana? Dari uang panas. Jadi kata orang, wah benar Pak Ustadz. Kenapa? Uang panas itu pasti akan cepat habis. Kenapa? Karena pasti akan dibawa ke tempat yang panas lagi. Nah, itu mengapa Allah berfirman, innalil muttaqin, hanya yang bertakwa, mafaza, yang dapat surga sebagai tempat kemenangan. Karena itu ketika Allah menyebutkan Quran, coba Quran, apa kata Allah di pembukaan Al-Baqarah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Kenapa? Kenapa Allah berfirman hudan lil muttaqin? Kenapa Allah tidak berfirman hudan lil mu'minin? Kenapa? Karena banyak orang mengaku beriman, aku beriman kepada Allah, tapi perbuatannya tidak ikut Allah. Betul? Aku beriman pada Quran, tapi pekerjaannya melanggar Quran. Coba saya ingin tanya, apa hukumnya riba? Haram. Di mana? Di mana haram? Dalam Al-Quran. Banyak nggak orang beriman pada Quran makan riba? Banyak. Apa hukumnya zina dalam Al-Quran? Haram. Banyak nggak orang beriman pada Quran berzina? Banyak. Makanya kata Allah, hudan lil muttaqin, hanya orang yang punya kualitas takwa, mereka itulah yang siap ikut Quran. Hudan lil muttaqin. Karena itu Allah persiapkan bagi orang bertakwa surga. Innalil muttaqina mafaza. Ini dia, perhatikan cara kamu menafsirkan Quran. Jadi satu istilah ini panjang ceritanya. Ini kalau saya perpanjang lagi, lebih panjang lagi. Itulah tafsir. Tafsir itu luas dan bercabang-cabang dan sangat indah. Quran itu satu kata itu mengandung makna yang sangat dalam. Dan contoh nih, kalau kamu ingin tahu takwa, halo, Nabi sudah dijamin masuk surga enggak? Sudah, betul? Sudah dijamin diampuni dosanya enggak? Sudah. Tahu enggak? Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Coba tengok kamu betisnya, bengkak enggak? Belum. Berarti kurang lama. Kurang lama berdiri. Itu ustadznya masih untung yang baca 2 halaman, 3 halaman. Nabi langsung dia baca surah Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, lanjut terus, nggak ruku-ruku. Halo. Nah, beda. Perhatikan. Ini takwa. Nabi ini sudah jelas masuk surga, jelas diampun dosanya, masih sholat sampai bengkak kakinya, hatta tawarramat dijlah. Kita ini surga belum jelas, ampunan belum jelas, malas lagi. Nah, takwa itu takwa. Jadi dia itu mentaati Allah karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan.
Nah, kalau kamu belajar nih, kalau kamu belajar, jangan karena ujian. Kalau karena ujian, nanti tidak ada ujian, kamu tidak belajar. Betul? Itu namanya tidak bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu tetap dia belajar, ada ujian belajar, tidak ada ujian belajar. Itu namanya orang bertakwa. Ada orang tetap taat, tidak ada orang tertaat. Itu takwa. Jadi takwa itu apa? Haula'il ladzina tasawat hasanatuhum fi sirrihim wa alaniyatihim. Orang-orang yang sama saja, dia ada orang, tidak ada orang, tetap dia baik. Sendirian atau banyak orang, tetap baik. Itu namanya orang bertakwa. Tapi kalau di depan banyak orang, Masya Allah soleh, tidak ada orang, bejatnya luar biasa. Itu namanya jaim. Al-jaimun wal jaimat ba'duhum awliya'u ba'd. Tahu jaim? Apa jaim itu? Halo, apa jaim? Jaga image. Jadi al-jaimun wal jaimat itu orang-orang yang hanya jaga image, pencitraan. Di depan banyak orang soleh banget, tidak ada orang bejat banget. Nah, itu namanya tidak bertakwa. Takwa itu sama saja, tidak ada orang tetap soleh, ada orang soleh, itu namanya orang bertakwa. Nah, ini yang kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Orang bertakwa itu dapat tempat kemenangan, yaitu surga. Pak Ustadz, apa yang didapat di surga? 3. Pertama apa? Hada'iqa wa a'naba. Apa hada'iq? Siapa yang tahu mufradnya hada'iq? Masya Allah. Coba sebutkan. Hadiqatun. Pinter kamu, subhanallah. Itu pentingnya kamu menghafal jamak-jamak. Jadi hafal jamak-jamak itu. Kitabun. Madrasatun. Apa? Madarisun. Ustadun. Masya Allah. Muslimun. Masya Allah. Baitun. Masya Allah. Itu namanya jamaah. Jadi Quran itu ada. Jadi makanya kamu harus hafal. Hadiqatun hadiqatani hada'iq. Hada'iq wa a'naba. Dapat kebun-kebun dan anggur-anggur. Saya ingin tanya, ini nafsu apa? Pemenuhan nafsu apa? Nafsu makan. Di surga kamu nanti nggak usah masak. Di surga nggak ada dapur, nggak ada orang masak di surga. Langsung semua makanan berupa buah-buahan. Hada'iq wa a'naba, kebun-kebun, dan kutufuha daniyah, dia mendekat sendiri. Aku ingin duriannya, langsung datang duriannya, langsung membuka sendiri. Loh, langsung tinggal ngambil. Setelah itu hilang lagi. Oh, itu surga. Kutufuha daniyah, dia mendekat sendiri sesuai keinginan kamu. Dan buah yang kamu inginkan persis sama seperti yang kamu bayangkan. Dan setiap kamu makan satu rasa, beda lagi rasanya, lagi beda lagi rasanya. Satu buah itu kullu samratin lahu sab'una ta'min. Setiap satu buah mempunyai 70 rasa. Masya Allah, nggak pernah bosan. Halo, contoh nih, kamu suka es krim nggak?
Betul. Kalau dikasih satu gelas, betul? Kalau dikasih satu ember, enek nggak? Enek. Nah, di surga tidak ada enek. Kenapa? Karena setiap kau minum beda rasanya. Minum lagi beda lagi rasanya. Itulah surga. Di surga itu tidak ada enek, tidak ada bosan. Di surga itu hadaik wa anaba, kebun-kebun, buah-buahan, tidak pernah membosankan. Itulah surga. Dan mendekat sendiri. Di mana kau berada, buah yang kamu inginkan langsung datang. Dan di surga go green. Setelah kamu makan, nggak ada sampah. Langsung dia setelah makan, kulitnya itu kebungkus lagi, balik ke tempatnya. Cek, gitu aja. Jadi nggak pakai sampah, nggak ada. Di surga itu go green. Masya Allah. Tidak ada sampah. Halo? Ya, Masya Allah. Ada seorang, dia itu ingat waktu di dunia. Tiba-tiba dia ingin makan daging burung. Karena waktu di dunia itu dia suka makan ayam, burung-burungan gitu kan, dia suka gitu. Terus tiba-tiba lewat burung. Cik, 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 cik. Aduh ya Allah, ingin aku daging burung. Langsung burungnya jatuh, langsung kemasak, sudah masak di piring itu. Loh, tinggal makan kamu, makan. Benar ya Allah. Ya Allah, nikmat banget. Tulangnya pas tulang ditumpuk terbang lagi. Oh. Nah, ini makna ayat walahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung yang kamu inginkan. Dalam Al-Quran ceritanya. Apa? Laham apa? Artinya? Thair apa? Burung. Yashtahun, yang kamu sukai. Syahwat yang kamu sukai. Itu surga. Mau enggak ditukar dengan dosa di dunia? Mau enggak kamu tukar dengan kesenangan dunia? Mau enggak surga? Jangan. Dunia ini sebentar. Ini sebentar. Jangan tergoda dengan dunia. Jangan tergoda dengan dunia. Dunia ini apa sih? Dunia ini semuanya capek, lelah. Betul? Iya. Buktinya kamu dikasih es krim satu ember, kamu nggak mau. Habisin. Mau nggak? Halo, contoh nih. Tidur tuh enak nggak? Enak. Coba, mulai sekarang kita wajibkan kamu tidur tanpa bangun sebulan. Nggak boleh bangun, tidur aja terus. Mau nggak? Nggak, itu dia. Di dunia itu capek. Tidur terus capek. Kerja terus capek. Betul? Iya. Makanya lebih nyaman di mana? Di surga. Nih, tidak punya uang, masalah nggak? Masalah. Punya kebanyakan uang, masalah juga. Itu dunia itu masalah. Nggak punya istri, masalah. Punya istri, masalah juga. Nggak punya anak, masalah. Nyari datang ke dokter berobat, pengen punya anak. Begitu punya anak, masalah. Disuruh mondok nggak mau nanya. Dunia itu serba masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, gimana? Surga, hadaika wa anaba, kebun-kebun, ampun-ampun, indah sekali. Itu dia. Makanya jangan terlena dengan dunia. Ini kesenangan yang pertama. Apa? Memenuhi nafsu makan. Pemenuhi nafsu makan. Yang kedua, wa kawaiba atraba. Apa artinya? Sudah hafal tuh. Jadi kalau urusan garis-garis bisa dihafal nih. Jadi wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya, cantik jelita. Sida, kamu berapa umurnya? Sini, kok kamu gadis, kok kamu? Ibu,
Sini. Ini anak sekecil ini disebut gadis langsung dia. Nih. Mau menikah. Sekarang. Oh nanti. Kalau semoga mendapat istri soleha. Setelah besar lagi, penghafal Quran seperti Zidan. Sana. Jadi nanti istri kamu yang masuk surga itu menjadi paling cantiknya bidadari. Jadi kamu tidak tertarik melirik bidadari, nggak tertarik. Kenapa? Lebih cantik istriku yang dibawa dari dunia. Itu. Jadi jangan berkata ini lu lagi. Nah begitu. Jadi kata Nabi, lau ittala'at nisa'u ahli jannah, seandainya wanita dunia yang masuk surga sekarang sudah ada di surga dan dia nongol ke bumi, nongol ke bumi. Ini kata Nabi, lau ittala'at nisa'u ahli jannah la adha'at dunya binuri wajhiha min masyriqiha ila maghribiha. Niscaya cahaya mukanya itu memancarkan keindahan dari ujung timur dan ujung barat dunia. Saking cantiknya. Halo? Iya. Wala samma rihanatuha ahli dunya, dan dia akan menyebarkan aroma harum ke seluruh permukaan bumi. Semua orang mencium. Apa yang ada harum-harum? Oh ternyata ada wanita dunia masuk surga nongol. Itu dia. Jadi kamu gak akan tertarik ngintip bidadari. Enggak, sudah. Paling cantiknya bidadari siapa? Istri yang kita bawa dari. Kenapa Pak Ustadz? Kok bisa paling cantik? Karena mereka ini hasil perjuangan masuk surga. Kalau bidadari nggak bisa berjuang. Nah, tapi kalau wanita dunia masuk surga itu karena perjuangan. Iktikaf sampai ngantuk-ngantuk, Masya Allah, baca Quran sampai tertidur, Masya Allah, itu luar biasa tuh. Tinggalin rumah pergi ke Sukawangi dari Bekasi coba, Masya Allah, tinggalin pekerjaan, tinggalin toko, Masya Allah, itu luar biasa. Kalau bidadari nggak pakai perjuangan, makanya lebih indah siapa? Istri yang kita bawa. Makanya kalau kamu nanti mau menikah, sayangi istrimu. Jangan panggil namanya Fatimah, teme, jangan begitu. Kalau Nabi manggilnya itu sifatnya, karena pipi ibunda Aisyah kemirah-mirahan. Kalau bahasa Arabnya mirah apa? Ahmad. Nabi panggil ya Humairah, wahai yang pipinya mirah. Itu. Halo. Nah, jadi kamu panggil ya cantik, ya manis, gitu. Jangan panggil ya gembrot, jangan. Panggil ya cantik, ya manis. Jadi ada seorang anak muda, dia kagum. Nih, dengarkan. Ada seorang anak muda kagum pada seorang kakek di airport. Dia itu panggil istrinya, kakek nenek nih sudah. Panggil istrinya, "Say, apa kabar say?" Masya Allah, anak muda kaget nih. Ih, kakek ini hebat, panggilnya say katanya. Akhirnya dia deketin kakek itu. Kek, gimana caranya kek kok mesra sampai sekarang? Kakek panggil say dia mana? Dia kakek berbisik, aku lupa namanya. Masya Allah. Jadi Allah gambarkan wa kawa'iba atraba, nanti kamu
mendapatkan pasangan kamu. Kalau kamu di dunia nggak menikah, banyak ulama nggak menikah, banyak. Imam An-Nawawi nggak sempat menikah, kemudian banyak para ulama nggak menikah. Nah, Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, mereka kenapa? Ya nggak sempat menikah karena sibuk dengan ilmu. Pilih, kamu mau sibuk sama ilmu, nggak mau menikah, atau menikah sibuk ilmu juga? Mana yang kamu pilih? Dua-duanya. Pintar kamu, masya Allah, luar biasa. Nanti kau berjuang bagaimana aku tetap bergandeng tangan masuk surga bersama istriku, sampai surga. Jadi nanti hari pertama kau menikah, say, gitu ya. Halo, bilangnya apa? Say. Nanti kamu lupa namanya kamu. Ya, kau bilang sayang, insya Allah kita. Jangan bilang sehidup semati, jangan. Kalau berhasil semati nanti dia akan berpisah. Kita sehidup sesurga, sayang, itu. Jawab-jawabkan ini, coba. Say, kita sehidup sesurga ya. Ih, mantap, luar biasa. Ini belum menikah sudah mesra. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini makna wa riba. Makanya jangan nih, mulai sekarang nih, supaya kamu dapat istri solehah, kamu harus soleh. Caranya gimana? Jangan pacaran. Ya, ucapkan sama temannya. Angkat tangan. Ya. Ya ashabi. Ya ashabi. La tatafajjaru. Apa artinya? Jangan Pak. Jadi anakku subhanallah, ingat, orang yang soleh Allah akan kasih wanita soleha. Orang yang biasa pacaran nanti Allah kasih istri yang suka pacaran juga. Halo, pilih yang mana? Hah? Yang mana? Kok diam? Soleh. Jangan-jangan sudah punya pacar nih. At-tayyibun lit-tayyibat wal khabithun lil-khabithat. Itu rumus Al-Quran, sudah jelas. Yang soleh, yang thayyib dapat yang thayyibah. Yang khabith, yang kotor dapat yang khabithah juga. Itu. Pilih kamu. Sekarang